Oke, selamat malam Pak Jensen. Nama saya Gary Bennett Samuel, angkatan 20 NIM 27. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa materi yang tadi Bapak suruh jelaskan ya. Tentang statik, non-statik, abstrak, dan juga interface. Sebelumnya mohon maaf, saya kalau suaranya agak kecil ya. Tadi saya habis tes suaranya, saya tonton videonya, emang suara saya agak kecil. Saya nggak tahu nih masalahnya, sepertinya dari mic-nya. Jadi saya akan coba ngomong lebih lantang. Jadi saya dari kelompok Yulia Lim, Cecilia Angelina, dan saya ya. Saya NIM-nya 27, Sisil 3, Yulia Lim 7. Oke, jadi untuk beberapa materinya saya akan jelaskan dari PPT. PPT-nya ini semua sudah saya pindahkan dari Word. Jadi ini Word-nya yang dikirimkan lewat MS Team dalam bentuk PDF, dan ini ringkasan ya dalam bentuk PPT ya. Oke, kita mulai dari statik dulu deh. Jadi statik itu salah satu pemrograman Java, terutama di OOP. Jadi statik itu variabel yang merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan inisiasi terhadap kelas tersebut, yang dideklarasikan menggunakan keyword static. Jadi sebenarnya sih dari codingannya static, non static, dan yang selain dari itu bisa dilihat dari codingannya. Ada di sini contohnya nih, ada public class static name, dia ada statiknya, public public static void di sini. Bedanya di sini ya. Jadi kalau misalnya non static dia nggak ada di situ. Kalau misalnya static dia ada. Nah, di sini ada contoh sederhananya, contoh penulisan keyword dari static. Misalnya static void perhitung pengurangan integer A dan integer B. Dia ada static ya di sini. Jadi dia berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses di satu kelas gitu tanpa harus ada inisiasi. Nah, itu penjelasan singkatnya ya kalau dari static itu. Ini ada contoh codingannya, programnya, dan ini ada contoh outputnya. Ini ada main Java, dan class static name. Jadi dari codingan ini, public class static name, string name, public static integer, ini kan dia nih udah ada statiknya nih, dan dia integer ya, year sama dengan 1990. Dan ada public static void ya, public static void sistem out print line-nya atau cout-nya ya. Outputnya itu display dan year ditambah year. Habis itu ada public void call, dia memanggil sistem out print line calling void without static. Nah, itu outputnya. Dan dari output program yang tadi dibuat, ini dari IntelliJ ya saya buat ya. uh, ini output programnya, beta 1990 calling void without static display dan year 1990. Nah, ini dia. Jadi ini hasil dari outputnya. Ini output dari pemrograman yang ini. Nah, ini jadi yang statik ya. Jadi nah, ini ada tambahan catatan kecil. Statik dimiliki oleh kelas itu sendiri sehingga tidak perlu menginisiasi objek baru untuk mengaksesnya, serta tidak bisa mengubah nilai yang telah ditentukan kelas tersebut. Jadi nilainya tetap ya, absolut, nggak bisa diubah. Terus non statik. Non statik ya. Non statik ini dia berbeda dengan statik. Dia memerlukan sebuah sintaks berupa objek baru untuk pemanggilan metodenya ya. Jadi beda sama statik. Ini non statik, dia harus ada sintaks yang berupa objek baru. Nah, di dalam variabel ini dia terbagi dua variabel. Ada variabel instance dan juga class variable. Bedanya apa sih? Yang pertama, instance variable. Instance variable itu tidak menggunakan keyword static ya. Jadi tidak menggunakan keyword static. Dia nggak pakai static yang kayak begini nih. Public static void, dia nggak pakai itu. Ya, habis itu yang kedua, harus menginisialisasikan objek untuk mengakses isi variabelnya. Jadi harus diinisialisasi dulu objeknya ya. Itu untuk instance variable. Terus yang class variable, bedanya apa nih? Nah, kalau yang class variable, dia bedanya sama yang instance. Kalau instance kan dia nggak bisa pakai keyword static ya. Kalau yang ini dia bisa. Class variable bisa menggunakan keyword static. Nah, abis itu yang kedua, variable static bisa dipanggil melalui pemanggilan kelas. Jadi kita bisa memanggil kelas lain, variable staticnya ya.
Nah ini instance variable dan juga class variable. Oke. Nah ini contoh pemrograman non statik ya. Kalau yang ini kan ini yang statik nih. Kalau yang di slide keberapa nih? Ini slide ketiga. Kalau yang ini slide keempat. Ketujuh, keenam dan ketujuh. Keenam dan ketujuh ini adalah contoh pemrograman dari outputnya. Ya. Jadi ini codingannya seperti ini. Ini main dan ini class-nya. Class skill. Public class main, public static void main, non-static variable and method. Nah ini codingan yang bawa ini nih, yang non-static variable and method, codingan yang non-static variable dan juga metodenya. Skill foregging sama dengan new skill foregging, 5. Habis itu system out print line foregging skill name dan seterusnya ya. Habis itu di class skillnya ini public class skill, string, dia ada string skill name dan integer xp. Public skill string skill name integer xp, this name dan bla 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 dan seterusnya. Nah ini dari codingan yang panjang ini hasil outputnya dari programnya. Foregging, skill foregging, total experience nya beda-beda ya, ini ada 5, ini 15, ini 25. Jadi skill foregging dan fishing memiliki objek yang berdiri sendiri dengan value masing-masing sehingga tidak bisa mengakses seperti mengubah nilai dari objek lain. Jadi ini codingannya dari sini. Oke. Dan ini dia, ada contoh non-static method. Jadi metode itu merupakan merupakan sekumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalani barisan kode tertentu dan dapat dipakai berulang kali berupa void dan return value, atau return value itu bisa dibilang sebagai pengembalian nilai. Jadi nilai yang ada sebelumnya dikembalikan. Struktur metode itu tersendiri terdiri dari modifier, ada return type, nama metode dan parameter ya. Jadi untuk modifier dulu ya. Modifier itu dapat menentukan sifat metode itu yang akan diakses terbagi jadi 2, yaitu akses modifier. Akses modifier itu contohnya kayak public, private, protect. Bedanya public, private, protect itu apa sih? Kalau public itu setahu saya dia itu adalah sebuah, misalnya kita mau mendeklarasikan satu variabel, ini pokoknya public, private, dan protected itu untuk mendeklarasi variabel. Cuma bedanya kalau public itu dia itu bisa diakses oleh kelas lain untuk public. Kalau private itu hanya untuk kelas itu sendiri. Ya kalau protected saya agak lupa. Protected kalau nggak salah itu terproteksi, tidak bisa diambil ya. Habis itu yang kedua ya, ada non-access modifier. Non-access modifier itu modifier yang bersifat khusus seperti static, final, dan abstract. Nah ini kan untuk yang modifier nih ya, dipecah jadi 2, ada access modifier, ada non-access. Terus ada return type. Return type itu menggunakan menentukan tipe keluaran metode seperti void yang tidak mengembalikan hasil. Jadi void itu tidak mengembalikan hasil, itu harus diingat, harus dicatat, itu penting. Dan juga ada nama metode. Nama metode itu nama fungsi pada metode itu sendiri ya. Terus ada parameter. Parameter berupa isi nilai yang akan dikirim ke metode lain untuk diolah. Jadi kayak meminta parameter tuh kayak begini contohnya. Misalnya dalam satu program, program ini saat dijalankan dia akan meminta untuk diisi sebuah value nilai, mungkin berupa angka atau bisa berupa yang lain gitu ya, untuk yang selanjutnya di program tersebut akan diolah. Nah kita lihat contoh di bawah ini ada nih contoh program paling simpelnya ya, public static void call system out print line hello world. Ini pemrograman yang bisa dimengerti lah ya, gampang. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas static, non-static, udah bahas metode juga, dan ada beberapa codingannya di atas ini, dan beserta dengan output dari programnya. Sekarang bentar saya cek dulu durasinya, sudah baru 9 menit ya. Oke. Nah sekarang ada yang namanya abstract.
Nah, abstrak. Sebelum mempelajari abstrak, kita pahami dulu nih abstraction dari Java. Jadi abstraksi itu adalah sebuah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitasnya aja kepada user. Abstrak itu dia, ya, penjelasan padatnya seperti itu. Kita mengimplementasikan dan apa yang dilihat oleh user hanyalah fungsionalitasnya saja. Jadi intinya mengarahkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh objek. Jadi contohnya ya, mengirim SMS tempat Anda mengetik teks dan mengirim pesan. Kita kan nggak tahu kan kayak proses internalnya itu kayak gimana kalau kita kirim pesan kan. Kita cuma tahu ya kita ketik pesan, kita kirim, ya udah itu sampai pesannya ke sana, ke tempat yang kita tuju, ke orang yang kita mau. Jadi itu abstraction seperti itulah kira-kira kalau gambaran awamnya. Jadi kayak kalau sebagai user kan ada user, ada developer kan. User itu cuman menggunakan fitur yang ada. Kayak fungsinya tuh apa dari sebuah teknologi atau apa, dia cuman make. Sedangkan orang yang membuat, developernya, dia yang memproses internalnya, kayak proses di dalamnya. Jadi untuk garis besar ya, kelas abstrak harus dideklarasikan dengan kata kunci abstrak ya di dalam programnya. Dan yang kedua, dapat memiliki metode abstrak dan non-abstrak juga. Yang ketiga, abstrak kelas dapat diimplementasikan ke Java interface. Jadi sebenarnya abstraction pada Java itu dan interface pada Java itu mereka saling berhubungan. Cuma nanti kita lihat lah ya nanti ya. Dan yang keempat, memiliki konstruktor dan metode statis. Yang kelima, abstrak class juga bisa di-extend ke kelas Java lain menggunakan kata kunci extends. Jadi misalnya kita bikin sebuah program Java terdiri dari banyak kelas. Nanti dari kelas-kelas ini misalnya mainnya siapa, nanti kita ingin membuat kelas baru di dalam folder tersebut, nanti kita bisa pakai kata extend. Nah ini dengan kata extend ini, misalnya yang pertama namanya file pertama namanya main, yang kedua namanya item. Nanti di itemnya itu kita tinggal tulis item extend main gitu. Bisa digabungkan, bisa diakses, bisa terhubung satu sama lain, itu abstrak. Oke, bisa di-extend. Itu untuk penjelasan abstrak secara definisi ya. Dan saya akan lanjut ke contoh programnya. Contoh program abstrak sini ada banyak kelas ya dibuatnya ya. Dan kita lihat sini ada 5 kelas. Pertama ya, kita ke main programnya dulu. Main program public class main, publish text void, main string args. Ini emang udah rumus wajibnya ya. Drum Yamaha sama dengan new drum dalam kurung name Yamaha. Habis itu sistem out print line piano Casio sama dengan new piano, dan ya sama seperti yang atasnya Yamaha Casio. Ini main programnya. Lalu ada, tadi kan ini kan sebelumnya udah ada nih drum sama piano, masing-masing dibuat kelas di sini. Apa nih namanya? Drum class, piano class. Public class drum extend instrumen. Nah ini yang tadi saya jelaskan tadi, dari sifat dari abstraction dari Java itu abstrak, juga bisa di-extend ke kelas lain menggunakan kata extend. Nah ini implementasinya di sini. Ini extend. Drum extend instrumen, piano extend instrumen. Nah instrumen itu di atas sini nih, jadi terhubung gitu ya, sama lah kayak terhubung gitu. Dan ini codingannya drum class dan piano class. Drum public string name super name public void play system out print line get name is playing the instrument. Terus yang di bawahnya outputnya the display the bla bla bla. I can make a loud beat. Jadi ini pemrograman dari abstrak ya. Dan ini satu kelas lagi nih, ini instrumennya nih yang tadi disambungkan, yang pakai extend tadi di bawah kan. Ini extend. Dan di sini sumbernya nih. Jadi dari sini yang kelasnya instrumen class kan di extend nih di sini. Di drum class sama piano class. Jadi ada 5 program dan outputnya ini.
display the Yamaha is playing the instrument, I can make a loud beat. Display the Steinway is playing some sweet melody, I can make a powerful sound. Jadi ini berdasarkan yang ini nih, yang piano class. Jadi yang is playing some sweet melody, is playing the instrument, itu emang sudah output keluaran pastinya. Cuman yang ini depannya nih Yamaha yang dimasukin. Steinway is playing some sweet melody, Yamaha is playing the instrument, I can make a loud beat, ini sudah apa sih output wajibnya ya. Cuman yang Yamaha ini kan dimasukin ke dalam outputnya yang ini. Yang ini ditambah get name kan, get name-nya tuh dia kan sistem outprint line get name plus is playing the instrument. Is playing the instrument udah pasti keluar. Cuman get name-nya ini apa? Ya diambil dari sini. Dari mana ya? Nah, Yamaha sama Steinway diambil dari situ. Jadi outputnya seperti ini ya. Bisa dimengerti? Ini adalah contoh dari abstraction Java ya. Oke. Ini abstraction Java sudah dijelaskan. Harusnya ya memang agak sulit, cuman mungkin bisa mengerti kalau dinonton lagi nanti. Nah, ini sekarang yang terakhir interface dalam object oriented programming. Oke, interface. Kalau misalnya kita dengar interface dari secara awam, biasanya orang mikir itu interface itu sama seperti UI atau UX. Kayak kita contoh tampilan antarmuka dalam sebuah layar laptop atau sebuah UI experience gitu kan, user experience dari apa yang kita lihat dari tampilkan dari sebuah teknologi. Tapi dalam interface dalam Java OOP ini agak sedikit berbeda kan. Jadi interface itu secara definisinya dalam object oriented programming itu merupakan kelas yang tidak memiliki tubuh di dalam metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya yang jadi dalam kelas turunannya tidak boleh enggak. Jadi di dalam interface deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Jadi apa yang sudah kita deklarasikan dari variabelnya yaitu nilainya tidak bisa diubah. Jadi dia bersifat absolut ya, tetap seperti itu. Keyword final inilah yang menjadi ciri khas bagi interface. Jadi ini ciri khas utama dari interface ya, bahwa output dari bagian interface berupa final yang tidak diganti pada saat implementasi kecuali saat di override. Oke ya. Jadi itu definisinya OOP. OOP interface. Jadi beda ya, ini interface pada OOP bukanlah interface yang dikenal masyarakat yang biasanya. Meskipun mungkin ada sedikit kemiripan ya kan, interface tampilan antarmuka. Secara harfiah artinya memang seperti itu. Cuman ini berbeda ya. Ini kan Java pemrograman. Nah, jadi interface pada OOP sendiri memiliki beberapa sifat atau ciri-ciri. Antara lain apa aja itu? Yang pertama, dia dapat mendeklarasikan daftar metode ya. Dia bisa mendeklarasikan daftar metode. Yang kedua, dia tidak bisa memiliki kode pada metodenya. Lalu hanya dapat hanya mendeklarasikan konstanta ya. Dia cuma dapat mendeklarasikan konstanta, tidak bisa yang lain. Lalu dia tidak memiliki konstruktor itu sama aja ya, konstruktor. Tidak dapat melakukan pewarisan lebih dari satu. Jadi ini salah satu keunikan dari interface, dia bisa melakukan pewarisan lebih dari satu. Lalu ada juga yang kelima atau yang keenam, tidak memiliki hierarki teratas. Dan yang terakhir, dapat memiliki induk interface yang lebih dari satu. Jadi nggak harus cuma satu aja induk interface mainnya, bisa lebih dari satu dia, itu interface. Oke, jadi itu definisinya interface ya, Java. Oke, jadi ini codingannya. Biography, book, terus ada fiction, ada main Java. Ini mainnya ya. Kenapa mainnya taruh di bawah saya lupa kenapa, dan ini outputnya. Jadi untuk pemrogramannya saya dibikin kelompok saya. Ini mainnya, lalu ini kelasnya. Jadi kita buat tentang buku ya, yang simpel aja buku. Jadi bukunya ada buku biografi. Sebagai berikut pemrogramannya, ada fiction, buku fiksi ya. Jadi ada buku biografi dan buku fiksi dipisah. Dan juga nih ada kelas kecil nih, ada book.
book, public interface book, public void display, public void open integer enum. Nah, ini seperti ini ya. Dan ini mainnya, public main class, public class main, dan ini public static void bla bla bla. Biografi sama dengan new, biografi Nelson Mandela. Biografi Nelson Mandela 1994, true. Jadi ntar dia pakai boolean karena dia pakai true dan false. Lalu ada biografi display, biografi open 50. Sistem out print line nanti ini akan keluar sesuai dengan apa yang diminta ya. Lalu ada fiction new. Tadi kan ini biografi ini yang kelas yang atas. Nah, yang ini biografi. Kalau yang ini yang fiction. Fiction foundation 1994 false. Dan fiction display buka kurung tutup kurung fiction open 50. Nah, ini kan mainnya nih. Mainnya di sini dan ada 3 kelas tambahan fiction, biography dan book. Dan ini hasil dari outputnya. Book name Nelson Mandela, years 1994, open the Nelson Mandela book, flip to 50. Jadi sesuai dari sini ya, book name namanya apa, kan book name ada mana tuh? Mana tempatnya tadi ya? Oh, di sini book name Nelson Mandela, book name foundation. Habis itu ada year. This year-nya itu diambil dari sini. Dari mana ya? Bentar. Oh, ini 1994, 1942. Kan sesuaikan dengan outputnya. Lalu ada juga, ntar kita cek dari main. Cek dari main. Open the, nah kita lihat di sini. Open the Nelson Mandela book, kan? Jadi kayak gitu, menambahkan ininya. Jadi seperti itu output dari program interface seperti itu ya. Book name-nya apa, year-nya berapa, open the buku apa, flip to kayak membolak-balikan halaman berapa, dan don't open the plus nama booknya, namanya apa, plus book. Dan ini hasilnya. Oke, jadi itu penjelasan dari interface Java. Jadi kayak begini kira-kira ya. Mungkin saya harusnya pakai contoh pemrograman yang lebih simpel lagi, cuman ini memang agak ribet dilihatnya ya. Coba saya lihat recordan dulu. Oh, baru 22 menit. Mungkin saya akan coba jalankan programnya ya. Saya iseng aja, tambahin ntar new project, library, next, interface underscore contoh. Oke, kita bikin folder baru, this window aja langsung. Oke, jadi langsung saya buat aja. Saya copy aja biar cepet ya. Oh, ini nggak perlu, ini src, langsung aja kita buat new class main ya. Ntar saya cek dulu namanya udah bener belum. Main. Oke, nih codingannya. Loh. Kok dari PPT begitu? Saya akan kasih contoh bukti dari programnya. Ini programnya ya, ini yang main Java. Saya ambil dari Word aja, dari error. Nah, ini yang main. Terus bikin lagi src Java class, kita bikin sesuai apa yang tadi. Bentar, bisa exit dulu. Ada Java, ada apa tadi, book ya. Oke, book. Oke, mana nih yang book? Saya ambil dari Word aja ya, soalnya tadi error. Public class book, Ctrl C, Ctrl V. Bikin lagi class biography. Ntar saya harus bener nih tulisnya, kalau nggak ntar beda.
biography. Ini aja saya ambil dari Word-nya. Ini public. Oke, plup. Dan apa lagi? Satu lagi. Java class. Namanya yang terakhir fiction ya. Fiction. Oke. Fiction. Sudah. Ntar saya cek dulu ini udah bener belum nih semua programnya. Main Java-nya sudah sebagai main dari folder ini, dari codingannya. Habis itu ada fiction kelasnya. Yang pertama ada biography kelasnya juga sama book. Oh ya, berarti total bener ya, sudah ada 3 codingan, 3 file. Oke, kita cek dulu, tidak ada yang error ya, tidak ada yang error, aman semua. Sudah dites sebelumnya di IntelliJ, harusnya aman. Coba ini main, saya run main. Coba ya, ini mohon maaf loadingnya agak lama. Nah, sesuai kan? Oke, book name Nelson Mandela, year 1994. Open the Nelson Mandela book, flip to 50. Book name foundation, year 1942. Don't open the foundation book. Sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan kelas-kelasnya nih. Jadi ini, ini booknya, ini kelas biografi, ini kelas fiction. Jadi saya sengaja pisah ya, pisah, ada fiction, ada buku biografi, ada buku fiction, buku fiksi, buku biografi. Dan outputnya sesuai ya. Ini kan kalau mau dicek lagi nih, mana nih, dari PPT saya cek. Nah, book name Nelson Mandela 1994, open the Nelson Mandela book, bla bla bla, flip to 50, open the name foundation, year 1942, don't open the foundation book. Oke. Sesuai ya, sesuai, programnya jalan, berhasil. Dah. Jadi itu contoh dari pemrograman interface, semoga bisa dimengerti ya. Yang ini saya sengaja ambil contohnya dari PPT, dari PDF saya langsung. Tadi nggak bisa dari sini karena nggak tahu kenapa nih error. Saya ambil langsung dari sini, tapi codingannya sama saja. Ini dikirim ke MS Team. Sudah selesai, terbukti ya berarti ya. Ini contoh dari interface, memang agak, kalau menurut saya ini memang agak ribet. Cuman ini memang ada sebenarnya contoh yang lebih simple lagi, cuman saya sengaja ambil yang ini. Ya, jadi ini contohnya. Sebenarnya kalau mau dibikin satu ini aja bisa nih. Kan ada main, ada book Java, dan ada biografi. Misalnya saya mau bikin biografi aja, nggak mau ada fiction. Atau mau bikin fiction aja, nggak mau ada biografi, boleh, bebas. Tapi nanti outputnya beda. Oke, jadi sekian penjelasan tentang abstrak ya. Interface. Jadi totalnya hari ini saya udah menjelaskan static, non-static, method, dan juga interface dan abstrak ya. Jadi itu semua metode pemrograman dari OOP. Mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing, biasanya dipakai sesuai kebutuhan. Memang secara tingkat kesulitan lumayan sulit ya, saya butuh beberapa hari buat mengerti. Tapi yang dari yang terakhir saya tadi sengaja buat ambil beberapa ininya, codingannya untuk dijalankan, dan berhasil ya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi, ada yang perlu direview gak ya? Nggak ada ya, berarti harusnya sudah saya jelaskan semua. Oke, jadi untuk konfirmasi lagi ya Pak, saya namanya Gary Bennett Samuel, angkatan 20, NIM 27. Kelompok kami 3 orang. Saya nanti akan upload ini ke YouTube ya. Jadi sekian penjelasan materi Java pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Maaf kalau kata-katanya kurang bisa dipahami. Saya juga bingung mau jelasinnya bagaimana. Tapi saya udah cukup mengerti, terutama yang di interface Java, abstrak itu udah lumayan mengerti. Semoga penjelasannya dapat membantu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Selamat malam.